Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Psikologi Islam 1 yang beranggotakan saya sendiri Ananda Rizkita, Malfi Asmahan, Sintia Nabila Lestari, Elrika Lutfiana Dewi, Kansajila Nafisa, Amara Azahra, dan Lia Syahrani Dewi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang Ibnu Rusyid, Ibnu Bajjah, dan Ibnu Maskawayh. Ibnu Rusyid memiliki nama lengkap Abu Walid Muhammad Ibnu Rusyid, lahir pada tahun 510 Hijriah atau 126 Masehi di Cordova, Andalus. Beliau berasal dari keluarga terhormat dan terkenal, dengan keluarga yang memiliki banyak keilmuan karena mereka memiliki gairah yang cukup besar pada ilmu pengetahuan. Selain itu, beliau juga mempelajari matematika, fisika, astronomi, logika, filsafat, dan ilmu pengobatan. Lalu yang selanjutnya ada konsep ilmu pengetahuan Ibnu Rusyid. Konsep Ibnu Rusyid dalam ilmu pengetahuan yaitu upaya untuk mempertemukan agama dan filsafat. Beliau mengatakan bahwa pengetahuan bersumber dari realitas dan wahyu. Realitas terbagi menjadi dua, yaitu realitas metafisik dan realitas material. Sedangkan wahyu melahirkan ilmu agama. Ibnu Rusyid mengatakan bahwa terdapat 3 macam cara manusia dalam memperoleh pengetahuan, yaitu yang pertama metode al-khatabiyah atau retorika, yang kedua metode al-jadaliyah atau dialektika, yang ketiga metode al-burhaniyah atau demonstratif. Lalu selanjutnya ada epistemologi yang dianut oleh Ibnu Rusyid. Epistemologi Ibnu Rusyid adalah epistemologi yang dibangun dengan berlandaskan kepada pembuktian dalil burhani atau demonstratif dan berdasarkan kepada kesadaran akan universalitas serta historitas pengetahuan. Selanjutnya ada biografi Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah memiliki nama lengkap Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya bin As-Sa'ik At-Tujibi Ibnu Bajjah Al-Tujibi. Beliau lahir di Saragossa, Andalus pada tahun 475 Hijriah dan wafat pada tahun 533 Hijriah. Beliau merupakan seorang ahli filsuf muslim pertama di dunia Islam Barat. Ketika berada di Saragossa, beliau dikenal sebagai seorang ilmuwan, penyair, politikus, serta menteri. Beliau juga merupakan ahli yang menyandarkan teori dan praktik ilmu matematika, astronomi, musik, ahli pengobatan, serta teori spekulatif. Kemudian, beliau juga menyandarkan filsafat dan logika kepada karya Al-Farabi dengan melakukan penambahan yang cukup besar dalam karyanya. Kemudian, beliau juga menyandarkan metafisika dan psikologi dalam fisika. Selain itu, Ibnu Bajjah juga memiliki pemikiran filsafat, yaitu metafisika atau ketuhanan, materi dan bentuk, jiwa, akal dan makrifah, serta teori itisal. Ibnu Bajjah juga memiliki beberapa karya. Yang pertama ada Risalat Al-Wada, yaitu membahas mengenai Tuhan, manusia, alam, dan kedokteran. Yang kedua ada Kitab An-Nafs, yaitu membahas mengenai jiwa. Yang ketiga ada Risalat Al-Itisal, yaitu hubungan manusia dengan akal faal. Yang keempat ada Kitab Tadbir Al-Muwahhid, yaitu akhlak, politik, serta usaha individu untuk menjadi insan yang muwahhid. Yang kelima ada Tardiyah mengenai syair pujian. Dan yang keenam ada majalah Al-Majma' Al-Ilmu Al-Arabi. Kemudian ada konsep ilmu pengetahuan. Ibnu Bajjah merupakan seorang rasionalis yang dimana beliau menempatkan akal kepada kedudukan yang tinggi. Pengetahuan yang paling tinggi dan benar adalah pengetahuan yang terbebas dari unsur materi. Metode untuk mendapatkan pengetahuan dengan cara menyendiri atau mutawahid, yaitu uzlah nafsiyah atau memisahkan diri dari masyarakat rohani. Pengetahuan yang diperoleh melalui akal dapat membangun kepribadian seseorang, serta dapat mendapatkan objek melalui unsur imajinatif yang berkaitan dengan wahyu. Selanjutnya, Ibnu Bajjah membagi tujuan hidup manusia menjadi 3 tingkat. Yang pertama, ada tujuan jasmaniah, yang dilakukan atas dasar kepuasan rohaniah, yaitu manusia sama derajatnya dengan hewan. Yang kedua, ada tujuan rohaniah khusus, dilakukan atas dasar kepuasan rohaniah yang akan melahirkan keutamaan akhlakiyah dan akliyah. Dan yang ketiga ada tujuan rohaniah umum atau rasio. Ini adalah tingkat manusia yang sempurna, yaitu dilakukan atas dasar kepuasan pemikiran untuk dapat berhubungan dengan Allah. Selanjutnya, epistemologi yang dianut oleh Ibnu Bajjah. Manusia dapat berhubungan serta meleburkan diri dengan akal faal karena bantuan ilmu serta pertumbuhan insaniah.
Beliau mengatakan bahwa seseorang yang mampu mencapai puncak pengetahuan dan melebur ke dalam akal faal adalah orang yang bersih dari kerendahan masyarakat, menyendiri, dan dapat memakai pikirannya untuk memperoleh pengetahuan dari ilmu. Ibnu Miskawai memiliki nama lengkap yaitu Abu Ali Ahmad bin Yaqub. Beliau lahir di Rey, Iran pada tahun 932 Masehi dan wafat di Isfahan, Iran pada 9 Safar atau 16 Februari 1030 Masehi. Selain itu, beliau diberikan gelar Miskawai yang artinya minyak misik karena keluhuran budi pekerti, kekuasaan ilmu pengetahuan, serta akhlak yang terpuji. Ibnu Miskawai merupakan filsuf akhlak atau etika yang dimana semua karyanya luput dari kepentingan filsafat akhlak. Ibnu Miskawai memiliki beberapa karya. Yang pertama yaitu Tahzibul Akhlak, yaitu kesempurnaan akhlak. Yang kedua ada Tartib As-Sa'adah, yaitu akhlak dan politik. Yang ketiga ada Al-Syiar, yaitu tingkah laku dan kehidupan. Dan yang terakhir ada Jawidan Khirat atau koleksi ungkapan bijak. Konsep ilmu pengetahuan Ibnu Miskawai yaitu mendirikan konsep pendidikan yang bertumpu kepada pendidikan akhlak, karena akhlak merupakan suatu keadaan jiwa. Keadaan ini dapat menyebabkan jiwa bertindak tanpa dipertimbangkan secara mendalam. Beliau membagi jiwa menjadi dua jenis, yaitu alamiah dan bertolak dari watak, serta tercipta melalui kebiasaan dan latihan. Epistemologi yang dianut oleh Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai mengatakan bahwa kedua nafs yang berasal dari unsur materi akan hancur bersama hancurnya badan, sedangkan nafs anatikiyah tidak akan mengalami kehancuran. Beliau juga berpendapat bahwa dalam diri manusia itu terdapat 3 daya jiwa, diantaranya yang pertama ada daya bernafsu atau al-nafs al-bahimiyah, yang kedua ada daya berani atau an-nafs asabuiyah, dan yang ketiga ada daya berfikir atau an-nafs al-natikiyah. Ketiga daya tersebut merupakan unsur ruhani manusia yang asalnya berbeda. Unsur ruhani yang berupa an-nafs al-bahimiyah dan al-nafs asabuiyah berasal dari unsur materi, sedangkan an-nafs anatikiyah berasal dari ruh Tuhan. Lalu yang terakhir ada perbandingan ketiga tokoh. Yang pertama, Ibnu Rushd lebih menekankan pada pentingnya akal dalam memecahkan persoalan agama dan dalam memahami tentang mawujud atau tentang ciptaan Tuhan, sehingga seseorang semakin dekat dengan pengetahuan tentang adanya Tuhan. Yang kedua, ada Ibnu Bajjah. Menurut beliau, menggunakan metode perpaduan akal dan perasaan. Ibnu Bajjah juga berpandangan bahwa akal sebagai daya berpikir dari semua pekerjaan manusia yang juga mendasarkan perbuatan pada perilaku motivasi pelakunya. Beliau juga menjelaskan bahwa manusia yang mendasarkan perbuatan atas irodah yang merdeka dan juga berakal budi akan dapat mencapai kebahagiaan. Lalu yang terakhir ada Ibnu Miskawai. Menurut beliau, manusia memahami hakikat melalui 2 cara, yaitu dengan panca indera dan juga melalui akal. Ibnu Miskawai berpendapat bahwa di dalam jiwa terkandung pengetahuan rasional yang utama dan tidak bersumber dari alat indera. Dengan adanya memahami objek indera yang salah dan yang benar, memahami sebab-sebab dan perbedaan dan persamaan, serta juga memahami kesalahan-kesalahan alat indera dan juga mengembalikan kepada hukum-hukumnya.